Baik, silakan dinyalakan ya ininya. Bentar. Ya, baik, saya pakai dua device ya. Satu di laptop, satu di tab. Jadi saya bisa melihat walaupun saya share screen ya. Anda semua deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar ya suara saya? Terdengar, Pak. Ya. Gimana, pada sehat semua? Galuh, Febri. Ya, saya lihat aja sama saya di wilayah pertama. Ada Reja, ada Hanira, Alhamdulillah sehat, Pak. ada siapa? Tiara, Sagita, Wulan, Firnita, Lina, Nur Hasana, Helmi, terus Novia, Dinda, Muhammad Herdiansyah, Fernando, Haikal Akram, Maula, sorry. Terus ada Desti, ada Firnita, Nazib masih di off kameranya. Firnita juga masih off. Ada ada Syifa, Siti Sofiah, Miljan, Devira, Ivan, Tazkira, Jenny, Friendly, Hasan, Linggar, Syahla, terus ada siapa ini? Hafiz, Nazib Ahmad, belum di on kameranya, bagus. Terus Fitri, ada Susi Handayani, Susi Susanti, Tantri, Yahra, Syifa, dan Mutiara. Ini masih di off. Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan terkait dengan akuntansi istisna ya. Jadi kita membahas akuntansi istisna. Bentar. Ya, jadi kalau di SAP ini seharusnya pertemuan ke-7 ya, tapi ini kita telat. Jadi istisna ini masuk ke pertemuan setelah UTS ya. Harusnya ini pertemuan ke-7, tapi kita masuk ke pertemuan berapa sekarang? 9 ya. Berarti kita dari sisi materi telat 2
pertemuan. Baik, apa sih yang dimaksud dengan istisna? Nanti kita lihat ada beberapa pembahasan pada tiga pembahasan intinya di materi sekarang itu. Yang pertama kita akan membahas seputar pengertian dan fakta istisna, ya, baik secara fikih maupun dalam prakteknya di perbankan. Kemudian yang kedua kita akan membahas akuntansinya, ya. Akuntansinya itu yang pertama berarti dari sudut pembeli, ya, karena istisna ini kan jual beli, ya, jual beli, maka nanti ada akuntansi dari sudut pandang pembeli. Kemudian yang kedua akuntansi dari sudut pandang penjual. Cuman karena prakteknya sekarang masih, ya, melekat akuntansi keuangan ini dengan akuntansi perbankan, maka nanti kita melihat dari sudut perbankan dulu, ya. Dari perbankan sebagai penjual, nanti perbankan sebagai pembeli. Itu saya kira tiga materi pokok yang akan kita bahas pada materi istisna. Cuman kemungkinan ini nggak bisa selesai satu pertemuan. Saya lihat panjang, gitu kan. Mungkin hari ini kita akan membahas istisna akuntansinya itu dari perspektif penjual, ya, dalam hal ini bank juga, ya. Baik, kita lihat apa sih yang disebut dengan istisna, ya. Jadi kalau kita lihat istisna itu asalnya dari bahasa Arab, ya, itu sona'a, ya. Sona'a kemudian istisna. Apa maknanya sona'a itu? Kalau sona'a membuat, kalau istisna itu minta dibuatkan. Anda kan ingat istighfar, kan? Tahu istighfar? Nah, jadi dalam bahasa Arab kata dasarnya gofaro. Ya. Tapi kalau ada awalan ista, ya, ista, ya, itu jadi minta. Makanya istighfar itu artinya minta ampun. Gofaro itu ampun, istighfar itu minta ampun. Nah juga sama di sini. Sona'a, ya, artinya membuat. Ya. Sementara istisna artinya minta dibuatkan. Nah itu secara bahasa. Sementara secara muamalah istisna itu berarti perjanjian jual beli. Ya, berarti istisna itu adalah akad jual beli antara musani, siapa musani itu pemesan atau pembeli, dan sonai yaitu produsen atau penjual. Di mana barang atau yang disebut dengan masnu, itu kan, akan diperjualbelikan. Yang akan diperjualbelikan maksudnya harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Nah kemarin kita sudah membahas terkait dengan salam, ya. Jadi salam, apa intinya salam, Nur Hasanah, kemarin jual beli salam itu? Yang itu dulu Pak, yang dari pemesan dulu, akad. Akad, mesan dulu. Lalu banknya menjadi pembeli. Jadi salam itu beli barang, tapi barangnya belum ada, uang duluan, barangnya belakangan, itu salam, ya kan. Nah istisna juga sama sebenarnya, ya, jual beli tapi barangnya belum ada. Cuman bedanya dengan salam, kalau istisna itu karakteristik barang itu dibuat dulu. Tadi sona'a dibuat dulu, ya kan. Barangnya baru dibuat, ya kan. Kalau salam itu bisa diproduksi, ya, tapi bukan dibuat seperti alamiah lah. Seperti kemarin kan contohnya beras, itu kan, padi. Itu kan bukan dibuat, ya, tapi ditanam, gitu kan. Nah kalau sona'a istisna itu barang itu belum ada, dibuat dulu, ya. Nah jadi hampir sama sebenarnya dengan salam. Yang membedakan itu dua. Pertama barangnya, ya,
barang yang diakadkan dalam istisna itu barang yang biasanya dikenal barang fabrikasi, manufacture, pabrik gitu kan, atau furniture biasanya. Itu yang pertama yang membedakannya. Sementara salam kemarin kebanyakan itu bahan barangnya itu adalah makanan ya, yang bisa dihitung, diukur dan ditimbang. Itu pertama dari sisi barang. Kemudian yang kedua dari sisi pembayaran yang membedakan antara istisna dengan salam. Kalau salam uangnya itu harus lunas di depan. Sementara istisna bisa dibayar di awal, di belakang, atau kemudian di akhir. Itu karakteristik istisna ya, yang membedakan dengan salam. Oke. Nah, ini skemanya ya. Kalau Anda perhatikan skema dari salam ini, bentar ya. Oke. Jadi ini adalah proses ya akad. Loh, kok nggak muncul lagi sebentar. Baik, apa? Mohon maaf tadi agak ya, baik. Maaf. Kita lanjut ya. Ini prosedurnya ya. Kalau kita lihat
Berarti di sini tadi dalam istisna itu ada 3 pihak, ada 3 poin dan 2 pihak. Poin yang pertama produsen ini, ya. Kemudian yang kedua pemesan. Jadi yang pertama pemesan itu memesan barang, ya. Barang misalnya apa? Kursi, meja. Kalau itu terkait dengan furniture, kan? Atau mobil bisa juga kan, kita datang ke dealer pesan mobil dengan karakteristik khusus, kan. Nah, kemudian setelah pesan kemudian terjadi akad. Di sini akad, langkah yang kedua ya, akad sesuai dengan kesepakatan karakteristik mobilnya seperti apa, atau kita kalau beli meja, mejanya seperti apa, termasuk juga bisa beli kitchen set ya, seperangkat alat untuk di dapur gitu kan. Nah, itu disepakati itu kan, disepakati. Nah, baru ini bayar bisa di awal sebagai uang muka, bisa juga enggak sama sekali dibayar nanti di akhir tergantung kesepakatan. Maka yang penting setelah itu adalah memproduksi barang yang dipesan itu. Setelah kemudian diproduksi barang ini, maka barang atau masnu ini setelah selesai itu dikirimkan ke sini ke pemesan. Nah, setelah dikirimkan baru kemudian dibayar atau dibayar juga sudah di awal tergantung kesepakatan. Itu secara skema ya terkait dengan istisna ini. Nah, dalil kebolehan istisna itu adalah ada hadis ya. Jadi kalau kita perhatikan secara umum dalam fikih Islam menjual barang yang belum ada itu nggak boleh. Menjual barang yang belum ada, menjual barang yang belum dimiliki itu tidak diperbolehkan, haram ya. Jadi Anda misalnya menjual barang tapi barangnya belum ada, secara umum haram. Dalilnya apa? Dalilnya salah satu hadis ya yang Anda bisa lihat di sini. Rasulullah SAW bersabda, la bai'u malaisa indaka. Janganlah engkau menjual apa yang belum menjadi milikmu. Ya. Nah, tapi dikecualikan yang menjual barang belum ada itu dengan akad salam dan akad istisna. Itu adalah kekecualian ya. Kecuali akad salam dan istisna. Salam sudah kita bahas pertemuan yang lalu ya sebelum UTS. Nah, hari ini kita akan membahas istisna. Nah, istisna itu diperbolehkan sama seperti salam, ada dalil khusus. Istisna juga ada dalil khusus yang mengecualikan, di mana kita diperbolehkan menjual barang walaupun barangnya belum ada, barangnya baru mau diproduksi dulu, mau dibuat dulu, gitu kan. Nah, ini dalilnya ada 2 ya yang saya contohkan hadis ya. Sebenarnya masih ada hadis yang lainnya, tapi redaksinya sama. Hadis yang pertama yang menunjukkan kebolehan tentang istisna itu adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, istasna'a khatiman min zahabin. Jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istona'a ya khatiman min zahabin. Nanti di sini kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dibuatkan cincin emas. Ya. Jadi misalnya Anda yang ikhwan ya, laki-laki mau nikah, kan boleh nikah walaupun masih kuliah, beda dengan SMA ya. Kalau lagi kuliah mah boleh ya. Daripada pacaran yang diharamkan mending nikah aja gitu kan. Tinggal minta biaya ke ibu dan bapak masing-masing gitu kan. Nah, misalnya ini contoh. Kemudian mau membeli untuk cincin ya sebagai mahar. Nah, cincin itu bisa mesen ke toko emas ya. Bisa mesen juga ke tempat khusus ya produksi gitu ya. Nah, itu namanya istisna kan. Yang kedua, hadis sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau ini adalah minta dibuatkan mimbar.
bahasa Rasulullah SAW imro'atan an muri'a gola maka an najaro ya'maluli a'wadan ajlisu alaihinna. Jadi Rasulullah minta dibuatkan mimbar ya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Rasulullah mengutus kepada seorang wanita, suruhlah anakmu yang tukang kayu untuk membuatkan bangku untukku untuk aku duduki ya. Ini contoh, maaf ya, bukan mimbar ya, ini bangku ternyata. Bukan hadis yang terkait dengan mimbar, ini keliru. Itu dua dalil ya, dua dalil yang menunjukkan bahwa istisna itu kemudian dibolehkan, dikecualikan dari hadis larangan menjual barang yang belum dimiliki. Nah, menurut fatwa DSN ada beberapa karakteristik ya, karakteristik yang harus dipenuhi ya agar transaksi dengan akad istisna ini kemudian halal, boleh ya kan. Pertama dari sisi ketentuan pembayaran ya. Dari ketentuan pembayaran istisna ini pertama ya, alat bayar harus diketahui jumlahnya. Alat bayarnya itu tidak harus uang ya. Boleh dalam bentuk uang, boleh barang, boleh juga manfaat ya kan. Apa manfaat itu? Ya berarti barter itu kan. Dibayar lagi, misalnya Anda meminta dibuatkan si A ya, si A minta dibuatkan meja kursi tadi kepada si B, dibayar oleh si B dengan kerja menyetrika misalnya sebagai pembantu. Nah itu boleh gitu kan. Atau mencakul di kebun itu juga dibolehkan. Itu berarti manfaat ya. Jadi dibayar dengan manfaat ya. Jadi tidak harus uang ya. Nah, cuman masalahnya pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, tapi yang tidak boleh itu adalah pembayaran yang dilakukan dalam bentuk pembebasan utang. Nah, itu nggak boleh. Misalnya si A ke si B si A itu punya utang ke si B. Nah, si A itu kebetulan tukang mebel material. Kemudian si B pesan kayu jendela misalnya, kusen jendela. Nah, pembayarannya itu utang tadi. Nah, itu nggak boleh kan. Menurut fatwa DSN ya. Jadi tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Itu karakteristik dari sisi pembayaran. Kemudian karakteristik yang kedua, istisna itu dari sisi barangnya. Ada beberapa ketentuan, ya, kalau menurut fatwa DSN ini, yang pertama harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang. Barangnya itu kan. Barang itu real maksudnya itu kan. Misalnya tadi, pesan kursi, pesan meja, pesan mobil. Ya. Nah itu tentu sesuai dengan karakteristiknya. Jadi harus dijelaskan spesifikasinya. Misalnya kalau pesan motor merek apa, ya, tahun berapa, ya, baru atau bekas misalnya. Itu istisna. Ya kan. Kemudian penyerahan dilakukan kemudian nanti itu kan, karena dipesan ya berarti ya tidak hari itu ya. Kalau hari itu ya berarti tunai namanya itu kan, jual beli biasa. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat penyerahan juga harus dijelaskan kapan ya, supaya ada kepastian ya. Supaya ada kepastian kapan itu kemudian istilahnya itu diserahkannya. Nah, yang kelima yang menarik yang nanti akan saya tunjukkan, yang kelima ini Anda coba perhatikan ya kan. Ada ketentuan di fatwa DSN ini, pembeli musani itu tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Ya. Pembeli maksudnya gimana kira-kira? Di fatwa DSN nomor 5 ini, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Maksudnya gimana kira-kira? Hanira yang kelihatan oleh saya depan Haria. Kira-kira maksud fatwa ini gimana coba? Paham nggak? Hanira?
Andira dengar? Ya dengar Bapak. Nah. Enggak kebayang. Novia, kira-kira gimana maksudnya? Ini supaya Anda fokus Yang nomor 5 ini, Pak. Iya, nomor 5 gitu kan. Fokus, makanya dengerin gitu kan. Ya, nomor 5 apa? Kira-kira maksudnya apa? Kalau sepemahaman saya mah ini di sini pembeli bank sebagai pembeli ini nggak boleh kan mesen barang ke produsen. Nah, si barang itu tuh belum boleh dijual ke nasabah sebelum barang itu tuh diterima dari produsen gitu. Betul. Good. Oke, itu maksudnya ya. Kalau konteksnya dengan bank gitu kan. Tapi sebenarnya bukan hanya konteks dengan bank gitu kan. Bisa juga dengan pihak lain. Betul itu ya. Intinya bahwa kalau kita sedang pesan barang, kemudian nggak boleh kita jual lagi gitu kan. Kalau barang tersebut belum selesai, sebelum kita terima itu kan. Nanti kita akan tunjukkan bahwa produk di perbankan dengan akad istisna ini sebenarnya nggak bisa dilaksanakan, gitu kan. Faktanya itu kan menyimpang dari fatwa ini, itu kan. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, itu poin yang kelima. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan boleh melakukan khiyar. Khiyar itu memilih ya, apakah dilanjutkan atau dibatalkan. Nah, ini sama kepada ketentuan umum dari jual beli. Itu dari sisi ketentuan barangnya menurut fatwa DSN. Ketentuan lainnya menurut fatwa DSN, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, maka hukumnya mengikat. Artinya ketika sudah pesan ya, maka itu wajib dipenuhi ya. Misalnya tiba-tiba nggak bisa membatalkan. Kalau membatalkan berarti harus ada ganti rugi. Itu konsekuensi dari fatwa ini maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku juga untuk jual beli istisna. Itu menurut fatwa DSN. Oke, nah pertanyaannya ada perbedaan, bukan pertanyaan, sorry. Ada perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan barang yang boleh dijual dengan akad istisna. Ya. Secara umum, ya, barang yang boleh itu adalah barang yang masuk dalam kategori manufacture. Manufacture itu pabrik yang dibuat. Ya. Jadi semua barang yang biasanya dihasilkan dari pabrik, maka itu masuk diperbolehkan dengan akad istisna. Seperti apa? Mobil diantaranya dan sejenisnya. Atau juga furniture gitu kan. Itu juga dibuat, itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau kita lihat di fatwa DSN itu juga diperbolehkan, yang sebenarnya secara bahasa ya, Arab maksudnya, itu tidak masuk dalam kategori pabrik, ya, yaitu apa? Rumah. Tapi kalau kita lihat nanti produk yang sangat banyak menggunakan akad istisna yang dilakukan di bank itu adalah jual beli rumah gitu kan secara kredit. Itu akadnya itu istisna. Kenapa? Karena menggunakan bahasa Indonesia fatwa DSN itu. Karena menurut bahasa Indonesia rumah itu dibuat ya kan, sona'a, membuat rumah gitu kan. Maka menurut fatwa DSN ya kan, itu boleh gitu kan. MUI fatwa DSN itu membolehkan rumah atau bangunan itu dijual dengan akad istisna. Artinya bangunannya dibuat dulu, belum selesai, sudah boleh dijual gitu kan. Seperti tadi mobil sedang dibuat atau belum ada, boleh dijual. Kursi sedang dibuat, boleh dijual. Kenapa? Karena menurut fatwa DSN, termasuk juga ulama-ulama yang ada di MUI ya, dan juga ulama lain, membangun rumah itu kategorinya sama ya dengan membuat rumah. Nah, tapi ada pendapat yang lain yang saya baca, misalnya pendapat dari Syekh Atha bin Khalil Abu Rushtoh. Beliau mengatakan bahwa kalau rumah itu beda, nggak boleh gitu kan. Rumah tidak boleh digunakan dengan akad istisna. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, orang Arab, kebiasaan orang Arab ya. Karena kalau kita
bicara hukum syariat, sumbernya itu dalil, dalil itu hadis, hadis dan Al-Quran, hadis dan Al-Quran itu bahasa Arab, maka kita harus mengikuti bagaimana orang Arab menggunakan kata itu. Nah, orang Arab, ya, kalau kita lihat di Arab itu kan bahasa Arab, kalau untuk membangun rumah itu nggak pernah menggunakan sona al-bait, ya. Ya, nggak pernah menggunakan bahasanya itu sona'a membuat rumah, ya, bait. Tapi bahasa Arab kalau bicara rumah itu ya beberapa hadis ya, atau kemudian praktek yang terjadi di bangsa Arab itu menggunakan banal bait, membangun rumah, gitu kan. Nah, ini memang perbedaan pendapat, ya kan. Nah, karena itu menurut saya Allah, kalau rumah itu tidak bisa menggunakan akad istisna, jual beli rumah itu harus dijual ketika rumahnya sudah dibuat. Tidak boleh baru gambarnya aja kemudian bisa ditransaksikan. Itu menurut Syekh Aqsa. Kalau saya cenderung pendapat yang kedua ini, kan, yang mengatakan bahwa rumah itu tidak diperbolehkan dijual dengan akad istisna. Artinya rumah harus dijual, kontraktor harus menjual rumah ketika rumahnya sudah ada. Tidak boleh baru rencana kemudian sudah dijual. Itu ya yang terkait dengan fakta secara hukum ya dalam kaitannya dengan jual beli istisna. Nah, sekarang kita lihat dalam teknis perbankan, istisna itu dalam perbankan itu biasanya itu akadnya itu enggak satu pihak. Kenapa? Karena di kita dan juga saya kira di negara-negara yang lain, bank ini kan lembaga keuangan ya. Bank ini lembaga keuangan, dia bergerak di sektor non-real, di sektor keuangan. Dia tidak boleh kemudian bergerak di sektor real. Karena itu ketika ada produk perbankan syariah yang terkait dengan akad istisna ini, maka muncul dalam istilah perbankan namanya istisna paralel. Tadi teman Anda, Novia, sudah menjelaskan ya kan, bagaimana bank itu bisa menjual barang yang dia pesan dulu. Nah, menurut fatwa MUI itu sebenarnya nggak boleh. Kalau salam, seperti yang saya jelaskan kemarin, itu masih dimungkinkan. Salam itu diperbolehkan, salam paralel dengan catatan barang yang dipesan oleh nasabah itu enggak disebutkan barang yang dipesan oleh bank. Jadi artinya akadnya dipisah dan barangnya itu tidak ada hubungan. Pokoknya ketika nasabah pesan beras ke bank, enggak peduli bank itu dapat dari mana. Tidak boleh misalnya bank mengatakan beras yang akan diberikan kepada nasabah tadi, beras yang sudah dia pesan dari petani X misalnya. Itu enggak boleh. Namanya itu dua akad, ya kan. Tapi cukup dipisahkan. Nah, untuk istisna ini nggak bisa, gitu kan. Untuk istisna ini nggak bisa. Kenapa? Karena barangnya itu spesifik, gitu kan. Barangnya itu tertentu. Beda kalau dengan salam. Kalau salam kan yang penting beras. Beras IR36, beras Sumedang misalnya. Itu bisa diambil dari mana aja. Tapi kalau istisna tadi, karakteristik barangnya itu sudah spesifik. Tidak mungkin bank ya menjual ya barang yang itu tidak sesuai dengan pesanan. Kenapa? Karena istisna itu tadi karakteristik barang itu khusus, spesifik, harus dibuat terlebih dahulu. Berarti ketika bank menerima pesanan dari nasabah, maka dia harus pesan juga agar barang yang ada itu sesuai dengan kepentingan nasabah. Nah, ini akhirnya kalau saya lihat itu sulit untuk istisna paralel ini, menurut saya bisa dijalankan sesuai dengan syariat ya. Kita lihat ini prosesnya, kita lihat di perbankan ya. Jadi kalau kita lihat, kalau konsep fikih itu hanya melibatkan dua pihak, yaitu musoni ya dan pemesan dan kemudian yang dipesan ya, soni, pemasok gitu kan. Nah, dengan istisna paralel ini ada tiga pihak ya. Ada bank, ya. Kemudian ada pemasok, ya. Kemudian ada pemesan. Nah,
Itu tadi yang disampaikan oleh Fatwa DSN nomor 5 yang saya garis merah itu kan. Jadi pemesan kemudian memesan ke bank. Misalnya pesan tadi ya apa rumah ya atau furniture tadi ya. Atau kitchen set misalnya ya. Kemudian bank itu pesan kan otomatis ke ini, ke pemasok. Nah, pasti barang antara akad yang pertama ini, akad istisna yang pertama ini, itu nggak mungkin itu bisa dipisahkan dengan akad istisna yang kedua. Gitu kan? Kalau salam bisa dipisahkan antara akad salam yang pertama dengan akad salam yang kedua. Tapi kalau akad istisna ini agak sulit. Ya. Nah, karena itu kalau saya nanti kita tunjukkan cenderungnya akad istisna ini nggak bisa kecuali memang bank membuat sendiri. Nah, masalahnya bisa nggak bank itu kemudian membuat sendiri? Memungkinkan sih, walaupun melalui misalnya anak perusahaan. Berarti kalau anak perusahaan kan hubungannya bukan pihak ketiga itu kan, itu bank sendiri. Nanti coba kita lihat kan pada prakteknya. Jadi ini ya, jadi kalau kita lihat salam istisna paralel itu nasabah membeli ke bank, mesen ke bank, kemudian bank mesen lagi ke pemasok, nah baru barang ini dari pemasok setelah selesai dikirimkan ke bank dengan prosedur seperti ini. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bagaimana sih status hukum istisna paralel? Kalau kita perhatikan menurut Fatwa DSN yang saya garis merah tadi, ini saya contoh ini lagi, copy lagi di sini, pembeli di fatwa itu kan disebutkan pembeli atau mustani tidak boleh menjual kembali barangnya sebelum menerimanya. Itu kan catatan di fatwa DSN. Berarti fatwa DSN itu memang mengisyaratkan kalau bank mengeluarkan produk jual beli dengan akad istisna, maka berarti bank itu harus membuat terlebih dahulu barang tersebut. Tidak boleh dia pesan kepada pihak pemasok. Kenapa? Karena kalau dia pesan kepada pihak pemasok, ini tidak terpenuhi syarat ini, gitu kan? Kenapa? Karena berarti pada saat akad kan dijual lagi, padahal barangnya belum ada, belum sempurna. Nah, ini maknanya. Nah, karena itu kalau saya melihat faktanya istisna paralel yang saya pahami, ya praktek di perbankan, ini yang pertama kita lihat ya tadi ya. Bank menjual kembali barang yang dipesan dari produsen, akad 1 tadi ditunjukkan di gambar di atas, kepada nasabah sebelum barang tersebut selesai diterima, ya. Nah, dengan akad kedua tadi, terhadap barang yang sama, ini berarti bank menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya. Atau dengan kata lain ada juga di sini terjadi 2 akad dalam 1 transaksi. Artinya pada saat yang sama akad 2 akad. Nah, ini haram disepakati oleh para ulama kalau kondisinya tadi menjual barang yang belum dimiliki. Ya. Nah, kemudian yang kedua dengan skema pembayaran uang muka, misalnya nanti kalau di istisna itu kan ada uang muka 20%, 80%-nya kemudian dibiayai dari bank. Sebenarnya kan kalau seperti itu faktanya barang itu kan milik berdua, bukan sepenuhnya milik bank. Milik nasabah 20%, milik bank juga. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kan campur aduk gitu kan antara jual beli dan antara kepemilikan bersama. Nah, tiba-tiba bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menentukan margin. Dari mana? Dari dana yang dipinjamkan kepada nasabah sebesar 80% tersebut. Karena itu faktanya menurut pendapat yang saya baca, kalau seperti ini sebenarnya bank itu meminjamkan uang ke nasabah, gitu kan? Karena meminjamkan uang mendapatkan keuntungan itu sama dengan riba. Nah, karena itu juga tidak diperbolehkan. Ini menurut pendapat yang sharih, yang jelas dan kuat, ya kan? Bahwa istisna paralel kalau bentuknya bank pesan lagi itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang bank itu membeli terlebih dahulu, ya pesannya sampai selesai, tapi berarti kan tidak mengikat kan dengan akad yang pertama, dan itu nggak mungkin
Karena nggak mungkin bank membeli barang sementara tidak ada pesanan dari nasabah. Gitu kan. Atau kemungkinan yang kedua bisa bank buat sendiri itu kan. Misalnya itu kan ada yang pesan rumah itu kan, udah bank merangkap sebagai kontraktornya juga gitu kan. Mengupah kontraktor. Nah, itu baru diperbolehkan. Itu saya kira ya terkait dengan istisna dari sisi fakta dan dari sisi hukum. Tapi walaupun tidak boleh, ya saya di sini coba mengajarkan aja kepada Anda untuk mengetahui bagaimana praktek pencatatan istisna ini di dalam dunia perbankan ya. Baik bank nanti yang posisinya sebagai pembangun membuat sendiri maupun bank meminta lagi kepada pemasok barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Oke, saya kira itu ya bagian pertama. Sebelum saya lanjut, ada yang tanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke teknis masalah akuntansinya. Ya. Paham nggak kira-kira apa yang saya jelaskan terkait dengan istisna ya secara fikih dan secara fakta dalam transaksi perbankan? Bisa dipahami? Atau bingung? Ada pertanyaan? AR Sagita? Ngerti? Insya Allah paham, Pak. Ngerti ya? Oke. Baik, kalau gitu kita masuk ke bagian topik yang kedua ya. Topik yang kedua yaitu kita membahas akuntansinya ya. Kalau tadi kan faktanya ya. Fakta konsep dari istisna ya. Tapi karena prakteknya sebenarnya istisna paralel, nanti kita lihat ya, maka akuntansinya bisa juga akuntansi istisna paralel, walaupun juga bisa juga sebenarnya akuntansi secara terpisah. Oke ya, karena kalau kita bicara akuntansi, pencatatan akuntansi, sandarannya adalah PSAK, maka kita lihat dulu sih, apa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan istisna ini di dalam PSAK. PSAK itu apa, Febri? Halo, Febri. Peraturan standar akuntansi pedoman standar akuntansi keuangan. Apa? Peraturan standar akuntansi keuangan. Peraturan, benar? Atau pedoman. Pedoman, peraturan. Yang benar mana? Bukan dua-duanya. Pernyataan standar akuntansi keuangan. Apa, Muhammad Reja? Pernyataan standar akuntansi keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya, supaya saya nggak bicara sendiri aja gitu kan. Jadi makanya saya suruh buka, nanti saya tanya gitu kan. Seperti orang gila saya ngomong sendiri aja, kalau nggak ngedengerin nggak membalas ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita bicara akuntansi maka acuannya itu PSAK ya. Nah, di PSAK dijelaskan, PSAK 104 ini paragraf 6 sampai 13 itu dijelaskan terkait dengan ketentuan-ketentuan dari sudut akuntansinya. Halaman ininya nggak usah karena sama saya kira ya. Nah, kemudian juga ini juga sama, ini kaitannya dengan tadi ya, mengambil dari data DSN ya kan. Ini masih belum berhubungan secara spesifik dengan akuntansi. Nah, ini juga terkait paling nanti dengan pembayaran ya kan. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas pertama jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Ini juga sama, saya kira masih umum gitu kan. Nah, di dalam pernyataan ini tujuannya untuk mengatur pengakuan, pengukuran dan penyajian. Dari PSAK itu nanti mengatur ya pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan transaksi istisna. Nah, ini ruang lingkupnya ya. Kalau kita lihat di dalam PSAK ini ternyata memang
PSAK ini lebih fokus ke lembaga keuangan syariah. Jadi pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah serta koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna. Baik posisinya sebagai penjual maupun posisi bank syariah, lembaga keuangan syariah sebagai pembeli. Nah, lembaga keuangan syariah yang dimaksud ini jelas bisa bank, bisa asuransi, bisa lembaga keuangan lainnya. Oke. Nah, ini saya kira penerapan dari PSAK 104. Anda lihat ya. Di sini posisi LKS, lembaga keuangan syariah, itu dia memposisikan sebagai dua pihak sekaligus. Pihak pertama sebagai penjual, ya, sehingga nanti ada akuntansi yang mengatur terkait dengan posisinya sebagai penjual. Pihak kedua sebagai pembeli, sehingga nanti ada ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan akuntansi bank sebagai pembeli. Ya. Nah, kenapa kemudian akuntansi bank sebagai penjual? Karena bank tadi dia menjual posisinya itu ketika berhadapan dengan nasabah pembeli yang memesan. Nah, ini prosesnya kan kalau dengan pembeli pesan barang, kemudian termasuk akad di dalamnya, menerima pembayaran, penyerahan barang. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah akad ya. Akad jual beli gitu kan. Nah, padahal barangnya belum ada. Boleh asal apa? Asal bank membuat sendiri. Ya. Tapi kalau bank itu pesan lagi, ya, akad ini sebagai dasar untuk akad yang kedua, nah ini yang menurut fatwa DSN sebenarnya nggak boleh. Nah, tapi faktanya itu ini yang dijalankan. Ya. Jadi bank pesan ke kontraktor, misalnya pesan rumah, kalau ini rumah kasusnya itu kan, untuk apa? Untuk memenuhi pesanan dari pembeli ini. Kan ketika terjadi akad, jelas rumahnya juga belum ada. Nah, sementara di fatwa DSN tadi, musoni ya, dalam hal ini bank penjual itu tidak boleh menjual kembali kalau barangnya belum sempurna, belum ada. Nah, ini yang kadang-kadang saya sering mengkritik gitu ya, bahwa perbankan syariah itu ya masih banyak praktek-prakteknya yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Belum seutuhnya itu kan melaksanakan prinsip syariah. Oke, tapi tetap kita lanjutkan karena ini adalah bagian dari kurikulum yang sudah ditetapkan. Walaupun ini keliru ya tetap saya harus mengajarkan. Cuman saya ingin menunjukkan bahwa menurut saya ini keliru supaya nanti saya ada pertanggungjawaban di akhirat ya kan. Karena kalau nggak saya jelaskan, nah nanti saya ditanya gitu kan, kok Bapak menjelaskan juga walaupun salah. Nah kalau sudah saya jelaskan, ya saya hanya menjelaskan Anda kepada Anda. Inilah cara yang salah gitu kan, menurut syariat ya kan. Oke ya, baik. Jadi kalau kita perhatikan akuntansi sebagai penjual tadi kan, kenapa akuntansi sebagai penjual itu kemudian dicatat oleh bank? Karena tadi bank memposisikan sebagai penjual, akuntansi pembeli, berarti bank memposisikan sebagai pembeli. Nah, itu baik kita lihat prosesnya itu kan. Apa saja akun perkiraan yang dibutuhkan atau yang ada terkait dengan transaksi istisna ini sebagai penjual dari sudut pandang penjual. Ya, yang pertama ya itu adalah ada perkiraan nanti yang disebut dengan aset istisna atau persediaan. Yang kedua muncul nanti piutang istisna ya. Kemudian yang ketiga nanti ada keuntungan istisna, keuntungan tangguhan. Dari mana kemudian keuntungan tangguhan? Karena nanti pada saat transaksi ya menjual ini kan ada harga pokok ya. Nanti ada harga pokok, baik dibuat maupun dibeli lagi. Misalnya harga pokoknya 100 juta, ya kan? 100 juta, ya ini sama saya kira seperti salam kemarin kan.
Harga jual oleh bank itu dijual senilai 150 juta. Ya. 150 juta. Misalnya waktu pembayaran katakanlah 2 tahun. Nah, berarti nanti ya yang diakui oleh bank pada tahun pertama ya keuntungannya itu kalau dibagi rata itu berarti tahun pertama itu hanya 25 juta. Maka nanti muncul itu kan, muncul ini keuntungan yang ditangguhkan. Yang mana keuntungan yang ditangguhkannya? Yang masih 25 juta lagi. Karena ini kan tahun pertama itu keuntungan yang terrealisasi, tahun yang kedua itu masih belum terrealisasi. Ya. Tapi secara akuntansi itu harus sudah diakui itu kan. Maka muncul istilahnya itu keuntungan istisna tangguhan. Kemudian yang keempat nanti ada istilahnya itu aset dalam penyelesaian. Kalau bank itu membangun sendiri ya faktanya, maka nanti akan muncul barang yang belum selesai sedang dibangun. Kan? Misalnya membangun kayak UPI sekarang kan. Nanti Anda mudah-mudahan masih kebagian gedung kuliah baru ya. 2000 katanya sih 2023 lah gedung baru itu akan selesai gitu kan. Yang di depan gedung lama. Anda udah pernah ke kampus belum? Ada yang Sudah. Sudah, Pak. Ada yang belum pernah ke kampus? Ada ya, karena 2001 kan kuliah online terus. Tapi jangan khawatir lah, mulai semester depan rektor sudah membuat kebijakan semua harus tatap muka. Saya sekarang karena kaprodi itu nggak boleh lagi absen online. Jadi padukan. Jadi nggak boleh lagi saya absen online. Ngajar saya online, tapi absen saya harus ke kampus sekarang sebagai kaprodi. Gitu ya. Tapi kalau yang dosen itu baru nanti bulan Mei dosen baru semua harus absen penuh ke kampus deh. Nggak ada onlinean. Nah sekarang dosen masih online, tapi saya kaprodi sekarang sudah offline. Nah nanti kalau Anda kuliah semester depan yang belum punya kos-kosan siap-siap aja dari sekarang nyari kos-kosan yang dekat UPI gitu kan. Nah baik kembali sini gitu kan. Jadi ada yang disebut nanti aset dalam penyelesaian. Ya. Misalnya kita lihat ya tadi gedung ya itu gedung rata-rata proyeknya itu tidak 1 tahun. Ini gedung di UPI aja itu penyelesaiannya bisa sampai 3 tahun itu gitu kan. 3 tahun gitu kan. Nah nanti ada proses itu. Nah berarti kan setiap tahun itu ada persediaan barangnya itu sudah sampai berapa persen selesainya. Maka muncul nanti istilahnya itu aset istisna dalam penyelesaian. Kemudian nanti ada termin istisna, berapa kali pembayaran kaitannya dengan pembayaran istisna itu kan. Itu akun atau perkiraan yang muncul dalam laporan keuangan. Neraca itu kan. Sementara dalam akun rugi labanya itu ada 3, ada pendapatan istisna, ada harga pokok istisna, ada keuntungan istisna. Itu menurut PSAK ya perkiraan atau akun yang harus kemudian dibuat. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam akad itu bukan hanya membuat barangnya, bangunannya gitu kan. Ternyata misalnya selain bangunannya juga diminta untuk membangun instalasi listriknya. Nah, ini di PSAK diatur. Apakah mau diakad secara terpisah atau kemudian disatukan. Ya. Kalau akadnya terpisah, contohnya apa? Akad terpisah ini saya contoh di bawah itu kan. Akadnya terpisah antara gedung dengan jaringan listriknya. Berarti masing-masing memang harus dibuat terpisah. Ya. Harus sejak jelas gitu kan. Kenapa ini kemudian harus diatur? Nanti kaitannya dengan pengakuan keuntungan dan juga kerugian yang muncul. Itu yang pertama. Ini diatur dalam PSAK 104 ya terkait dengan kalau ada akad yang terpisah dari berbagai item dalam istisna. Tapi bisa juga kemudian disatukan.
Ya, ini diatur juga ya kapan itu disatukan? Ya tadi ketika misalnya nasabah atau pemesan itu borongan. Pokoknya saya pesan rumah termasuk jaringan listriknya. Bahkan mungkin aja termasuk jaringan internetnya. Itu bisa aja itu kan. Nah, berarti kalau seperti itu, maka itu disatukan dalam satu kesatuan. Pokoknya pesan rumah dan lain-lain ya dengan harga kontrak sekian. Nah, itu menurut PSAK berarti masuk dalam kategori akad yang dibuat disatu akadkan. Ya. Kemudian bisa juga belum selesai, udah selesai misalnya satu akad tadi ya, sudah sepakati, tiba-tiba ada tambahan. Oh, ternyata ya bangunan yang diakadkan pertama itu sudah selesai akad, tiba-tiba pemesannya, ini menurut PSAK ya, pemesan itu berubah pikiran. Dia ingin membuat kolam renang di atap gedung misalnya. Nah, kemudian pesan lagi, berarti ada tambahan akad istisna. Itu contoh itu kan. Jadi awalnya dia tidak kepikiran ingin punya kolam renang, tiba-tiba ingin kolam renang. Berarti nanti ada akad tambahan. Nah, ini diatur di PSAK ini bagaimana ya memperlakukan akad atau aset tambahan pada akad istisna yang sudah terpisah tadi, sudah selesai tadi. Akadnya sudah selesai, tahap ini kan bangunan rumah 3 lantai. Tapi tiba-tiba pemesan itu di tengah jalan kepikiran ingin punya kolam renang. Nah, berarti kan akad tambahan. Nah, ini diatur PSAK. Nah, bagaimana pengaturannya? Tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad terpisah jika aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dengan aset dalam istisna awal, baik desain, teknologi maupun fungsi. Kemudian yang kedua, harga aset tambahan itu dinegosiasi tanpa terkait dengan akad istisna awal. Jadi ini memang betul-betul terpisah itu kan, dan nilainya signifikan. Itu yang terkait dengan PSAK yang mengatur terkait dengan akadnya. Nah, sekarang dari sisi pengakuan keuntungannya, pencatatannya. Dari sudut akuntansi, pengakuannya, keuntungan, pendapatan, dan juga biaya, itu ada yang menggunakan akad, atau bukan akad, metode prosentase penyelesaian. Jadi setiap tahun berarti keuntungan itu diakui. Misalnya tadi ya, ini akan membangun pesan 3 tahun. 3 tahun, nilai proyeknya, katakanlah proyeknya itu 1,6 M. Ya. Terus dari 1,6 M ini harga pokoknya diperkirakan, karena namanya proyek jangka panjang itu tidak selalu tepat, misalnya 1,2 M. Berarti kalau kita lihat dari nilai proyek 1,65 M, harga pokok 1,2 M, nanti ada keuntungan 400 juta atau 0,4 M. Nah, ini kan untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun. Nah, kalau menggunakan metode prosentase penyelesaian, berarti keuntungan yang diakui itu sesuai dengan persentasenya. Persentase proyek itu selesai. Misalnya tahun pertama, ya, tahun 1, ya, ternyata proyek ini dianggap baru selesai 40%. Oke, ya, tahun pertama ini proyek dianggap baru selesai 40%. Kira-kira berapa keuntungan yang diakui tahun pertama? Coba Ineke. Ini di off kameranya. Halo Ineke, ada? Iya, Pak. Berapa kira-kira keuntungan yang diakuinya? Keuntungan yang diakui berarti 1,6. 1,6 apa? 1,6 miliar.
Gimana wong proyeknya aja 1,6 miliar diakui 1,6 miliar. Nggak tahu, Pak. Belum terlalu paham. Nah, dan makanya perhatikan oke, sekarang coba tantri. Iya, Pak. Iya apa? Dengar nggak pertanyaannya? Tahu nggak? Harga keuntungan perolehan itu ya, Pak? Iya, keuntungan yang diakui 1 tahun berapa berarti? Ini logika matematik aja, walaupun belum dijelaskan harus bisa ngerti itu kan. 0,4 mungkin, Pak? Hah? 0,4 apa? Miliar. Ya 0,4-nya berapa? Dari berapa? 400 juta ya? 400 juta dari kali Dari akad selesai. Oke, coba yang lain. Dinda. Ada yang paham Mbak? Jadi tahun pertama proyek 40 selesai, proyek itu 40%. Berapa keuntungan yang diakui kira-kira? Dinda. Halo Din. Nggak tahu? Din nggak bersuara? Coba ke halaman berikutnya. Hafid. 160, Pak. Iya, 160 berapa? Juta. Oke. Dari mana 160? Luplep kayaknya. Mana, Fit? Ya, Pak. Dari mana 160? 40%. 40% kali 400 juta. Ya, 4M itu kan berarti 400 juta itu kan. Jadi contoh ini ya. Jadi tahun pertama kalau menggunakan pendekatan persentase penyelesaian metodenya itu harus sudah diakui laba atau pendapatan itu 160 juta. Tapi kalau menggunakan metode yang kedua, akad selesai, itu nggak diakui. Nanti aja pada tahun ketiga. Pada tahun ketiga aja, pada saat penyerahan barang. Gitu kan. Pada saat penyerahan barang, maka di real berapa keuntungannya. Ternyata setelah diselesaikan, ya ternyata karena harga naik, dari rencana anggaran 1,2 M ini, ternyata 1,5 M. Jadi keuntungannya itu cuma 100 juta, itu yang diakui. Jadi diakuinya itu di akhir proyek. Itu kalau menggunakan metode pencatatan akad selesai. Ya, artinya akad selesai itu maksudnya barangnya, bendanya, bangunannya sudah selesai. Tapi kalau menggunakan persentase penyelesaian, itu akan diakui persentase sesuai dengan penyelesaian. Nah, persentase penyelesaian biasanya itu biaya standarnya, bukan fisik gitu kan, bukan fisik bangunannya, karena beda. Nanti dalam akuntansi itu pendekatannya pendekatan biaya, bukan pendekatan fisik. Karena secara fisik bisa aja bangunan itu sudah selesai 80%, tapi ternyata biayanya itu baru 40%. Nah, biasanya yang diakui dalam pendekatan akuntansi itu pendekatan biaya yang sudah dikeluarkan dari total pembiayaan. Nah, itu adalah perlakuan pendapatan
baik dengan menggunakan metode persentase penyelesaian maupun menggunakan akad selesai. Dan dua-duanya itu diperbolehkan mana metode yang akan digunakan oleh entitas, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya. Dan dalam metode persentase penyelesaian, ini hanya penjelasan rinci aja, nilai akad sebanding pekerjaan yang telah diselesaikan, diakui sebagai pendapatan nanti ya. Margin keuntungan tadi masuk selama periode laporan, itu ditambahkan ke dalam aset istisna dalam penyelesaian. Kemudian pada akhir periode nanti akan dihitung harga pokok istisna. Ya. Yang itu besarnya diakui dari biaya yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Nah, ini jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk menyelesaikan tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir laporan keuangan, maka wajib menggunakan metode akad selesai. Nah, ini. Jadi di PSAK itu nanti kalau ada soal ya, soal ujian ya, tidak disebutkan apakah diminta menggunakan metode akad selesai atau metode presentasi. Anda nggak usah nanya, lihat di soalnya. Kalau di soalnya ada kata-kata ya bahwa biaya untuk penyelesaian tidak dapat ditentukan secara rasional karena fluktuatif ya sangat besar. Nah, berarti otomatis metode yang harus kemudian digunakan itu adalah akad selesai ya pada saat penyerahan barang. Nah, jadi nggak usah nanya lagi Pak ini mau menggunakan metode yang mana. Lihat di kalimat yang ada di dalam soalnya itu kan. Kalau di dalam soal itu ditentukan atau ada kalimat yang menunjukkan bahwa biaya penyelesaian sulit diduga secara tepat, ya kan, maka harus digunakan metode akad selesai. Nah, dalam metode akad selesai ini sampai pekerjaan selesai, maksudnya berarti tadi tidak ada pendapatan istisna yang diakui, tidak ada harga pokok istisna yang diakui, tidak ada bagian keuntungan yang diakui. Pengakuan pendapatan, harga pokok, dan ketentuan lainnya hanya dicatat pada akhir periode. Ya. Itu lebih simpel sebenarnya itu kan. Jadi mengakui pada saat serah terima barang. Ya. Itu yang ketiga ya, yang berikutnya ya. Nah, sementara metode persentase penyelesaian dan pelunasan lebih dari 1 tahun dari penyerahan barang, pengakuan pendapatan bisa dibagi dua bagian. Pertama, ada margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, itu diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Tadi sudah saya contohkan. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional ya, secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Nanti kita lihat dalam contoh ya. Kemudian berikutnya, meskipun istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai istisna pada saat penyerahan barang pesanan. Itu kalau menggunakan metode persentase penyelesaian. Baik, kita sekarang lihat jurnal yang di format jurnal yang akan dicatat ya atau harus dicatat dari sejak awal transaksi sampai penyerahan barang dari sudut pandang penjual ya. Anda boleh dikotret kalau ini supaya Anda hafal. Pertama itu kan ketentuannya ini. Biaya perolehan istisna itu terdiri dari apa saja? Pertama biaya langsung, yaitu bahan baku. Ini berarti asumsinya bank membuat sendiri. Nah, ini yang boleh itu kan. Jadi asumsinya bank membuat sendiri barang yang dipesan oleh nasabah. Maka untuk menghasilkan biaya perolehan, ya, kalau pesan lagi kan tinggal harga belinya aja kan. Tapi kalau membangun sendiri berarti bank akan menghitung. Biaya perolehannya itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama biaya langsung ya, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan tersebut ya. Yang kedua biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan biaya praakad. Nanti ada yang disebut dengan biaya akad dan biaya praakad ya.
Nah, khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Itu masuk juga dalam kategori biaya perolehan. Ya. Ini ketentuan untuk akuntansi penjual. Nah, pada saat mencatat, nah ini lihat ya, pada saat mencatat pengeluaran ya selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen maksudnya kontraktor itu diakui sebagai aset istisna. Nah, ini mencatatnya. Jadi pada saat mengeluarkan uang, mengeluarkan barang itu dicatat aset istisna dalam penyelesaian di kreditnya, persediaan, kas atau utang tergantung. Misalnya gini gitu kan. Untuk memulai pembangunan dibeli misalnya langsung ya semen 100 sak, pasir 2 truk misalnya, kemudian batu bata maksudnya misalnya 1 truk, totalnya misalnya 300 juta. Nah, jadi ini biaya pertama 300 juta ini tadi terdiri dari semen ya, kemudian pasir dan batu. Maka di jurnalnya ini gitu kan. Jadi bank mengeluarkan uang untuk membeli 3 jenis barang tadi, maka dicatat enggak disebutkan tadi pasir, batu dan semennya enggak. Jadi jurnalnya itu adalah langsung di debitnya itu aset istisna dalam penyelesaian, berarti 300 juta. Ya, ini. Kemudian di kreditnya persediaan kas atau utang tergantung gitu kan. Kenapa kemudian di sini ada utang? Bisa aja membelinya itu dengan cara utang. Bank juga bisa itu kan. Maka di sini ada kreditnya persediaan kas, utang dan lain-lain senilai 300 juta. Ini pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan ya untuk membangun atau untuk membuat aset yang sedang ditransaksikan. Untuk akun yang dikredit, nah ini catatannya di sini, tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Apakah langsung dikeluarkan barangnya karena memang sudah ada di gudang, ataukah membeli berarti cash atau utang. Sehingga di kreditnya persediaan kas atau utang. Oke. Kemudian bagaimana kalau ada biaya praakad tadi ya? Biaya praakad itu adalah ketika negosiasi ya antara bank dengan pemesan, itu kan ada biaya ya, ada biaya materai, biaya transportasi lain, negosiasi dan sebagainya. Maka itu juga diakui itu kan. Biaya praakad ini akan dicatat ya. Pertama pada saat dikeluarkan biaya praakad cash. Misalnya untuk negosiasi sampai akad ini kemudian disepakati, pihak bank mengeluarkan biaya khusus itu kan. Ya, biaya notaris, biaya yang lain-lain misalnya juga transport misalnya 1 juta. Nah, berarti langsung dicatat biaya praakad 1 juta ya. Misalnya cash 1 juta. Nah, jika ini belum tentu ada kesepakatan, baru pendekatan, bukan pendekatan, baru penjajakan, ya kan? Nah, ketika kemudian disepakati, baru dibebankan sebagai biaya, ya. Jadi nanti ketika disepakati akad, maka beban istisna, biaya praakad ditangguhkannya, kemudian dihilangkan. Misalnya, oke, jadi ya, ternyata transaksi istisna itu jadi, maka biaya praakad ini menjadi biaya perolehan. Jadi katakanlah harga gedung tadi ya, harga perolehannya 1,2 M ya, kalau lihat contoh di atas tadi ya, maka kalau ini belum masuk, ini harus dimasukkan ya, biaya praakad ini. Berarti ini nanti harga pokok gedung itu bukan 1,2 M, tapi 1,2 M plus 1 juta dari biaya praakad. Ya, itu contoh ya.
Jadi biaya praakad ini kalau akadnya disepakati itu akan dibebankan sebagai biaya perolehan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya tidak disepakati? Ya. Kalau tidak disepakati beban umum. Ini bedanya ya, Anda lihat ya. Kalau ternyata tidak disepakati berarti kan tidak ada transaksi. Kalau tidak ada transaksi sebenarnya kerugian bagi bank. Karena itu masuk kepada biaya umum. Maka cukup di debatnya itu beban. Tidak menggunakan kata-kata beban istisna. Tapi kalau jadi menggunakan kata beban istisna, tapi kalau tidak jadi cukup beban saja gitu kan. Dan ini nanti akan menjadi pengurang pendapatan bank secara keseluruhan. Karena sebenarnya ini merupakan kerugian. Sudah melakukan aktivitas tapi ternyata tidak jadi. Ya. Itu yang terkait dengan biaya praakad. Ya. Kemudian jika pembeli melakukan pembayaran, ya, pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan diskon. Nah tadi, ini memang bisa debatable juga kan secara fikih. Bolehkah ada diskon, ya kan? Pada saat sudah ditentukan harganya, misalnya kesepakatan awal itu kan harganya 1,6 M tadi dengan cicilan pembayaran 3 kali, ya 3 tahun, ya bisa 3 tahun, bisa 3 kali tergantung kesepakatannya. Ternyata baru cicilan kedua aja itu sudah sudah lunas. Nah kalau menurut PSAK ini boleh, ya. Berarti ada kemungkinan kan ada diskon. Walaupun kalau menurut syariah nanti debatable, ada yang mengharamkan nggak boleh ya, karena sudah disepakati tidak boleh gitu kan. Karena itu bisa masuk dalam kategori riba juga menurut sebagian pendapat ya kan. Nah, pengakuan pendapatan ini diakui. Nah, berarti kan ada potongan kan? Kalau misalnya tadi dibayar 2 tahun ya, yang tadinya harusnya 3 tahun kan dari 1,6 M ya. Bisa aja bank minta dibayar lebih cepat atau nasabahnya memang kemudian lebih cepat karena uangnya lebih dulu ada. Ternyata dibayar langsung 2 tahun cuma 1,5 M. Berarti ada 100 juta kan yang potongan atau diskon. Nah, maka menurut PSAK ini tadi ya, pengurangan pendapatan tersebut ya, itu akan diakui dengan 2 metode ya tadi ya. Tergantung metode yang digunakan. Kalau menggunakan metode persentase penyelesaian adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan, ternyata beda ya. Kalau di sini tadi langsung, ini yang sudah di awal dijelaskan ya. Jadi tadi maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan. Jadi misalnya tadi 1,6 ya. Kemudian ada diskon sehingga bayar 1,5, ya udah berarti pendapatannya itu 1,5 bukan lagi 1,6 M. Itu ya kalau ada diskon menurut PSAK. Nah, pengakuan pendapatannya tadi sudah dijelaskan. Pengakuan pendapatan bisa menggunakan metode persentase penyelesaian, bisa menggunakan juga metode selesai tadi. Kalau persentase penyelesaian tadi sudah saya contohkan, kalau metode selesai ya berarti di akhir. Ini cara perhitungannya aja ya. Itu sudah saya contohkan tadi secara logika ya, cara menghitung persentase penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini ya. Anda perhatikan di sini. Cara menghitung persentase penyelesaiannya itu bukan dilihat dari fisik ya. Menghitung persentase penyelesaiannya itu menggunakan biaya yang dikeluarkan pada tahun X, misalnya tahun pertama, dibagi total biaya keseluruhan. Tadi kan di soal saya contohkan, diperkirakan total keseluruhannya itu 1,2 M biayanya itu. Tahun pertama itu ternyata 400 juta. Nah berarti tinggal hitung aja berapa persentase penyelesaiannya. 400 juta dibagi 1,2 M. Nah, ini persentase penyelesaiannya. Tahun kedua ternyata biayanya misalnya totalnya sudah 800 juta. Nah, berarti persentase penyelesaiannya tinggal dihitung lagi sama 800 juta dibagi 1,2 M. Ya. Nah, ini nanti akan lebih detail kita bahas pada saat pembahasan dengan metode
persentase penyelesaian. Kemudian bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan pada aset istisna dalam penyelesaian, jurnal untuk mengakui pendapatan dan margin. Nah, ini jurnalnya ya. Jadi kalau misalnya ini tadi ya ada pengakuan ya keuntungan, maka dicatat aset istisna dalam penyelesaian, margin keuntungan yang diakuinya, kemudian beban yang telah dikeluarkan, kemudian pendapatan istisna. Tadi misalnya di contoh yang saya sebutkan kan, tadi kan pendapatan istisna yang diakuinya 160 juta. Ini pendapatannya kan. Sorry, keuntungan yang tadi ya. Bukan pendapatan, ini keuntungannya ya. Kalau pendapatannya berarti tadi 40% kali 160 M ya. 160 M. 40% kali 1,6 M ya. Jadi Anda ingat tadi contoh kan harga jualnya 1,6 M ya. Ya. Kemudian persentase tadi dicontohkan baru 40%. Maka pendapatan yang diakuinya berapa? Berarti 40% kali 1,6 M. Berapa? Tinggal hitung aja berapa. Berarti berapa? 40% dari 1,6 M? 640 juta. Nah, berarti tahun pertama pendapatannya itu 640 juta. Oke. Sekarang margin keuntungan. Berapa coba? Margin keuntungan yang diakuinya. Ayo, ada yang bisa menebak? Lina coba. Lina Fitriani. Mana jadi Fitriana, sorry. Ada? Iya, Pak, ada. Berapa, Lin? Aset istisna dalam penyelesaiannya atau margin keuntungannya kira-kira? 256, Pak. Hah? 200? Sebentar, Pak. Dari mana 200? Bisa. Betul 200? Pendapatan istisnanya 640 ya. Kan tadi udah berapa, Lin? Yang tadi 160 juta, Pak. Ya, 160 juta. Dari mana? 40% dari keuntungannya. Iya. 40% dari keuntungan. Total keuntungannya berapa? 400 juta. Oke, kemudian satu lagi beban istisnanya berapa? Biaya yang telah dikeluarkan berarti berapa? $480 juta. 480. Oke ya. Ini contoh ya. Jadi logikanya gini, berarti ya baru menjual 640 juta gitu kan. Biayanya 420, berarti ada keuntungan 160. Itu keuntungan yang diakui tahun pertama ini ya. Nah, untuk metode persentase penyelesaian pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut.
untuk metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapat, tidak ada pengakuan pendapatan, maaf, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan selesai dilakukan. Jadi akhir tahun. Jika besar kemungkinan terjadi total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka harus ditaksir kerugian yang harus juga diakui. Itu ya. Pada saat penagihan, ya, misalnya penagihan kepada pihak konsumen, berarti nanti muncul piutang. Misalnya tadi ya, berapa yang akan ditagihkan tahun pertama dari 1,6 M itu berapa yang akan ditagihkan tahun pertama, tergantung gitu kan. Misalnya yang akan ditagihkan itu 500 juta, ya, maka berarti dicatat di debitnya itu 500 juta piutang istisna sebesar nilai tunai, kemudian di kreditnya termin istisna. Kemudian pada saat penerimaan tagihan maka dicatat ya, termin istisna tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun aset istisna dalam penyelesaian. Pada saat penerimaan tagihan, jurnalnya itu cash pada piutang usaha. Ya. Oke. Jika akad istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi dua. Pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan dihitung apabila istisna dilakukan tunai. Ini jurnalnya tadi sama, itu kan. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan diakui proporsional sesuai dengan pembayaran. Misalnya ini ya, pada saat penandatanganan akad, piutang istisna, pendapatan istisna tangguh. Pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih, maka pendapatan istisna tangguh di debit, di kreditnya pendapatan istisna, akad istisna. Nanti kita lihat di contoh langsung lah. Kemudian piutang istisna, kas yang diterima, ya, kemudian di kreditnya kas, ya, ketika dibayarkan. Pada saat pembayaran ya, dan pengakuan pendapatan selisih. Itu, nah ini contoh realnya ya, sederhananya. Ada proyek ini, biaya perolehannya, biaya produksinya diperkirakan 1 M dalam ribuan juta ini. Kemudian margin keuntungannya 200 juta. Kemudian nilai tunai pada saat diserahkan berarti 1,2 M. Nilai akadnya 1,6. Ya, ini yang contoh tadi sebenarnya berarti saya lihat dari sini. Selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui selama 3 tahun berarti tadi keuntungan itu senilai 400 ya. Nah, ini kita lihat bagaimana proses pencatatannya ini ya. Nah, pertama ya dengan asumsi bahwa proyek ini dibuat sendiri oleh bank, maka pada saat ya bank mengeluarkan biaya tadi ya aktiva istisna dalam penyelesaian 1 miliar, berarti dari mana tadi 1 miliar ini ya. Ini dianggap 1 tahun selesai ya kan. Ini 1 miliar ya, dari sini angkanya ya. Kas persediaan 1 miliar. Kemudian untuk mengakui pendapatannya ini aktiva istisna dalam penyelesaian ada 200 tadi. Kemudian harga pokok istisnanya 1 miliar. Kemudian pendapatan itu berarti 1,2 M. Ya. Kemudian pada saat diserahkan ini membangun ya, bukan menjual ya. Ini baru penyerahan dalam pembangunan ya, internal maksudnya. Maka pada saat bangunan tersebut selesai, udah berarti persediaan muncul gedung ya, atau bangunan yang selesai. Nah, ini aset istisna muncul. Nah, ini dari sini kalau kita lihat ya, di sini ada, jadi berarti nanti bank akan mendapatkan 2 keuntungan ya pengakuannya. Keuntungan pertama dari hasil mengerjakan proyek ini ada laba 200 juta ya. Ngebangun juga ngelaba sekaligus. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana peraturannya menurut PSAK itu kan.
Nah, kemudian setelah bangunan ini selesai, kan diserahkan kepada nasabah. Nah, maka ketika diserahkan, ya, atau juga tadi ya, ini pada saat diserahkan, muncul piutang istisna 1,6 dari mana tadi ya, harga ini, harga akadnya 1,6. Kemudian keuntungan yang ditangguhkan tadi, karena kenapa ditangguhkan? Karena memang belum dibayar, belum terrealisasi. Nah, kemudian persediaan aset istisna yang ini. Nah, ini yang tadinya kemudian didebet, kemudian sekarang dikreditkan. Nah, sehingga sekarang bangunan secara akuntansi maupun secara fakta bukan lagi milik bank, sudah transfer kepemilikan ke nasabah. Maka yang dimiliki oleh bank sekarang bukan lagi gedung. Yang dimiliki oleh bank sekarang tinggal menyisakan piutangnya ya, 1,6 M. Itu saya kira terkait dengan contoh transaksi ya yang terkait dengan proyek istisna. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Karena ini 2 SKS, kan nanti satu SKS 3 kali lipat lagi praktikum hari Senin depan, gitu kan. Kita sampai sini dulu untuk ini ya, istisna akuntansinya dari sudut pandang penjual ya. Karena nanti berikutnya itu adalah akuntansi dari sudut pandang pembeli. Nah, ini karena kesininya saya kira udah saya jelaskan tadi, tinggal nanti Anda baca aja ya, karena ini kan sudah tidak ada contoh-contoh angkanya aja gitu kan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini. Ada pertanyaan? Paham? Bingung? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti diserap dulu. Nanti, nah saya kasih tahu mungkin untuk praktikum yang ketiga nanti ya hari Senin ya, pertemuan ketiga. Nanti ada teori dulu ya. Ada main-main dulu pakai kuisik itu kan. Jadi teorinya dulu itu kan untuk menguatkan, baru nanti prakteknya ya, perhitungannya. Ya nanti ada 2 sesi nanti di praktikum itu. Pertama ada sesi, makanya Anda baca dulu teorinya juga ini yang terkait dengan istisna ini ya. Baca nanti slide-nya akan saya share, atau Anda juga silahkan baca di buku-buku yang sudah ditunjukkan atau buku apapun ya yang membahas terkait dengan akuntansi istisna. Nah, nanti praktikumnya itu ada 2 sesi. Sesi pertama kita kuis ya kan, kuis dalam artian nanti bisa dilihat langsung hasilnya ya, karena jawabannya sudah ada, apakah Anda benar atau tidak. Mudah-mudahan saya sempat bikin soalnya dan memasukkan di kuisi atau di ada satu lagi saya lupa nama aplikasinya, tapi yang selama ini saya gunakan Quizizz gitu ya. Nah, silakan baca. Nah, kemudian praktek perhitungannya nanti kita akan membuat kasus secara komprehensif ya, dari mulai akad ya sampai kemudian penyerahan barang. Dari mulai akad sampai penyerahan barang sampai kemudian transaksi itu kemudian selesai ya. Dari sudut pandang penjual ya. Bank sebagai penjual dulu ya. Bukan bank sebagai pembeli. Baik, saya kira itu ya. Kalau tidak ada, saya buka spot dulu untuk absen.